Pernah nggak sih Anda merasa menjalankan sebuah organisasi yang kinerjanya luar biasa itu rasanya persis kayak lagi jalan di atas tali tegang? Harus ekstra hati-hati. Di satu sisi, Anda dituntut buat mengeksekusi semua rencana dengan sangat sempurna. Tapi di sisi lain, realitas di lapangan memaksa kita buat terus beradaptasi, dan itu harus cepat. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal ngebongkar rahasia di balik keseimbangan itu. Kita akan lihat data dan riset yang dijamin bakal ngebuka mata Anda soal gimana sih sebenarnya cara kerja dari kinerja tingkat tinggi itu. Coba bayangin pertanyaan ini. Gimana kalau ternyata berpegang teguh pada rencana dengan sangat sempurna itu justru jadi kesalahan terbesar Anda? Kedengarannya aneh kan? Maksud saya, kita semua suka banget sama yang namanya prosedur standar, checklist harian, atau target pendapatan yang udah dipatok jelas. Semua itu ngasih kita rasa aman. Kita sering banget dicekoki pemikiran kalau semuanya bakal lancar jaya asalkan semua orang patuh sama rencana. Tapi pertanyaannya, apa dunia nyata benar-benar sesederhana itu? Oke, mari kita bahas ini lebih dalam tentang apa yang kita sebut sebagai ilusi rencana yang sempurna. Jadi gini, rencana-rencana raksasa yang udah kita susun berbulan-bulan di ruang rapat itu, ya memang kelihatan keren banget di atas kertas. Tapi masalahnya, rencana itu nggak hidup di dalam ruang hampa. Mereka nggak kebal sama dinamika liar yang terjadi di dunia nyata setiap detiknya. Faktor-faktor eksternal di luar sana itu ibaratnya terus-terusan maksa kita buat berinovasi, melakukan peningkatan, dan pastinya beradaptasi. Entah itu pasar yang tiba-tiba berubah, teknologi baru yang muncul dari antah berantah, atau krisis dadakan, semua itu pasti datang dan ngacak-ngacak rencana taktis sempurna kita. Dunia nyata itu nggak pernah diam. Kalau rencana Anda cuma statis aja, wah, udah pasti Anda bakal ketinggalan kereta. Nah, ini membawa kita ke kerangka kerja yang luar biasa dari Lindsay McGregor dan Neil Doshi tentang dua jenis kinerja yang selalu saling tarik-menarik. Mereka menyebut jenis yang pertama ini sebagai kinerja taktis. Simpelnya, ini ngukur seberapa baik sih Anda berpegang teguh pada strategi awal. Dan jangan salah paham ya, sisi taktis ini absolut sangat krusial. Ngikutin prosedur secara kaku itu sangat-sangat penting kalau tujuan utama Anda adalah mencapai konsistensi. Atau kalau lagi mau ningkatin skala bisnis. Kinerja taktis ini ibarat mesin yang mastiin kualitas produk Anda tetap terjaga dan operasional sehari-hari berjalan mulus tanpa hambatan. Nah, bagian yang paling menarik dari sini adalah kebalikannya, yaitu kinerja adaptif. Coba perhatikan baik-baik definisinya ya. Ini mengukur seberapa efektif Anda menyimpang dari strategi. Ya, Anda nggak salah dengar, menyimpang dari strategi awal. Ini semua tentang gimana kita nyiptain sebuah lingkungan, di mana ide-ide baru yang jauh lebih segar punya kebebasan buat tumbuh. Ini ngomongin soal inovasi, kemampuan mencapai masalah saat itu juga, dan kelincahan buat banting setir ketika rencana awal ternyata udah nggak mempan lagi. Dan ini menggambarkan dengan sangat brilian pertarungan antara dua kekuatan tersebut. Di satu sisi ada kinerja taktis yang fokus ke konsistensi dan patuh sama strategi. Di sisi seberang ada kinerja adaptif yang justru butuh penyimpangan dan ide-ide baru. Kenyataannya, organisasi yang hebat butuh dua-duanya. Kalau cuma ngandelin taktik, Anda bakal tergilas Yaman. Tapi kalau cuma adaptasi terus-terusan, perusahaan Anda bakal terjebak dalam kekacauan murni tanpa standar yang jelas. Sekarang pertanyaannya adalah, gimana caranya kita menghindari apa yang disebut sebagai perangkap robot? Masalah sering banget muncul waktu kita nyoba nyeimbangin kedua hal tadi. Sisi taktis memang penting, tapi ada bahaya besar yang mengintai kalau kita terlalu memaksakannya. Terlalu kaku sama prosedur itu punya efek samping yang ngeri. Ingat satu hal ini, kita bukan robot. Manusia itu nggak dirancang buat sekedar ngejalanin kode atau rutinitas buta setiap hari. Ketika kita maksa tim kita buat bertindak layaknya mesin, hasilnya justru jadi bumerang. Kreativitas mereka mati, semangat anjlok, dan yang paling bahaya untuk kelangsungan bisnis Anda, mereka jadi takut buat angkat bicara pas ngeliat ada masalah fatal di lapangan. Lalu, gimana cara kita membangun budaya yang benar-benar seimbang dan memadukan eksekusi dengan evolusi? Akar masalah di banyak perusahaan biasanya berawal dari sini. Ketakutan akan gagal mencapai target itu benar-benar melumpuhkan inovasi. Ketika Anda mengaitkan metrik kinerja harian langsung ke hal-hal yang taruhannya tinggi banget, kayak bonus besar, promosi, atau bahkan ancaman pemecatan, Anda sebenarnya lagi nyuntikin rasa takut ke dalam urat nadi perusahaan. Ini mengharuskan para pemimpin untuk aktif mengurangi tekanan berat di sisi taktis ini. Karena logikanya gini, karyawan, bahkan eksekutif senior sekalipun, gak akan berani berinovasi kalau di kepala mereka cuma ada ketakutan meleset dari target. Rasa takut itu ngebunuh keberanian buat bereksperimen. Jadi, poin krusialnya adalah ngasih ruang buat tim untuk bereksperimen. McGregor dan Doshi ngasih beberapa strategi jitu nih. Pertama, alih-alih pakai metrik buat ngehukum, coba deh jadiin itu sebagai tujuan pembelajaran, biar kinerjanya makin oke, bukan malah bikin stres. Kedua,
Skrip atau manual operasional yang super kaku itu ubah jadi sekadar panduan yang ngebantu aja. Ini ngasih tim Anda rasa kepemilikan dan kebebasan buat nyari solusi baru. Dan ketiga, rutinin deh bikin sesi pemecahan masalah bareng-bareng. Ajak semua orang bertukar pikiran, jangan dibiarin mikir sendiri-sendiri. Pendekatan manajerial kayak gini tuh literally penentu kalau kita mau organisasi kita terus berevolusi. Mari kita lanjut dan lihat bagaimana ini bermuara pada hasil yang nyata untuk bisnis Anda. Kalau Anda bisa benar-benar mengelola dan menyeimbangkan dua prioritas ini, dampaknya tuh holistik banget. Nggak cuma bikin suasana kantor jadi lebih enak, Anda bakal langsung lihat perbedaan positif yang sangat nyata. Pelanggan Anda, mereka bakal ngerasain pelayanan yang jauh lebih inovatif dan responsif. Karyawan Anda, pastinya ngerasa lebih dihargai, termotivasi, dan nggak berasa kayak robot tak berjiwa lagi. Dan ujung-ujungnya, laba bersih atau bottom line perusahaan Anda yang bakal nikmatin lonjakan positif itu. Ini bukan sekedar teori, ini adalah investasi budaya yang benar-benar kebayar lunas. Yang akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan, apakah organisasi Anda saat ini dibangun semata-mata cuma untuk eksekusi, atau dibangun untuk evolusi? Perusahaan yang performanya luar biasa itu sadar betul, berpegang pada rencana taktis memang memegang peran penting, tapi ngasih ruang bernafas untuk adaptasi dan ide-ide baru, nah, itulah cara Anda memenangkan masa depan. Jadi imangan dengan tempat kerja Anda. Udahkah Anda nemuin keseimbangan yang pas itu? Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan kita kali ini. Teruslah bereksperimen, teruslah berinovasi, dan sampai jumpa di analisis selanjutnya.